Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita akan kembali membaca sebuah buku. Pada kali ini bukunya adalah Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Hari ini kita akan membaca bagian pendahuluan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pendahuluan. Syakhsiyah atau kepribadian pada setiap manusia terbentuk oleh akliyah atau pola pikir dan nafsiyah atau pola sikapnya, bentuk tubuh, wajah, keserasian, fisik, dan sebagainya bukan unsur pembentuk syakhsiyah. Sebab semua itu hanyalah kulit atau penampakan lahiriah semata. Sangat dangkal jika ada yang beranggapan bahwa semua itu merupakan salah satu faktor yang membentuk dan mempengaruhi syakhsiyah. Akliyah atau pola pikir adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu, yakni cara mengeluarkan keputusan hukum tentang sesuatu berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan diyakini seseorang. Ketika seseorang memikirkan sesuatu untuk mengeluarkan keputusan hukum terhadapnya dengan menyandarkan kepada akidah Islam, maka akliyahnya merupakan akliyah Islamiyah atau pola pikir Islami. Jika tidak seperti itu, maka akliyahnya merupakan akliyah yang lain. Sedangkan nafsiyah atau pola pikir adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gorizah atau naluri dan hajat al-adawiyah atau kebutuhan jasmani, yakni upaya memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan diyakininya. Jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan akidah Islam, maka nafsiyahnya dinamakan nafsiyah Islamiyah. Jika pemenuhan tersebut tidak dilakukan dengan cara seperti itu, berarti nafsiyahnya merupakan nafsiyah yang lain. Jika kaidah yang digunakan untuk akliyah dan nafsiyah seseorang jenisnya sama, siapapun dia, maka saksiyahnya pasti merupakan saksiyah yang khas dan unik.
Ketika seseorang menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi akliyah dan nafsiyahnya, maka saksiyahnya merupakan saksiyah Islamiyah. Namun, jika tidak demikian, berarti saksiyahnya adalah saksiyah yang lain. Karena itu, untuk membentuk saksiyah Islamiyah, tidak cukup hanya dengan akliyah Islamiyah, di mana pemiliknya bisa mengeluarkan keputusan hukum tentang benda dan perbuatan sesuai hukum-hukum syara, sehingga dia mampu menggali hukum, mengetahui halal dan haram. Dia juga memiliki kesadaran dan pemikiran yang matang, mampu menyatakan ungkapan yang kuat dan tepat, serta mampu menganalisis berbagai peristiwa dengan benar. Semuanya itu belum cukup, kecuali setelah nafsiyahnya juga menjadi nafsiyah Islamiyah, sehingga bisa memenuhi tuntutan ghorizah dan hajat al-adawiyahnya dengan landasan Islam. Dia akan mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, serta melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dia berada dalam posisi yang memang disukai Allah dan mendekatkan diri kepadanya melalui apa saja yang telah difardukan kepadanya, serta berkeinginan kuat untuk mengerjakan berbagai nafilah, hingga dia makin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menyikapi berbagai kejadian dengan sikap yang benar dan tulus, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, juga mencintai dan membenci karena Allah, dan senantiasa bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Dengan demikian juga tidak cukup jika nafsiyahnya merupakan nafsiyah Islamiyah, sementara akliyahnya tidak. Akibatnya bisa jadi beribadah kepada Allah dengan kebodohan, yang justru menyebabkan pelakunya akan tersesat dari jalan yang lurus. Misalnya, berpuasa pada hari yang diharamkan, sholat pada waktu yang dimakruhkan, dan bersikap lemah terhadap orang yang melakukan kemunkaran, bukannya mengingkari dan mencegahnya. Bisa jadi dia akan bermuamalah dan bersedekah dengan riba, dengan anggapan bisa mendekatkan diri kepada Allah, justru pada saat di mana sebenarnya dia telah tenggelam dalam kubangan dosanya. Dengan kata lain, dia telah melakukan kesalahan tapi menyangka telah melakukan kebajikan. Akibatnya, dia memenuhi tuntutan ghorizah dan hajat al-adawiyah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, saksiyah Islamiyah ini tidak akan berjalan dengan lurus kecuali jika akliyah orang tersebut adalah akliyah Islamiyah yang mengetahui hukum-hukum yang memang dibutuhkannya, dengan senantiasa menambah ilmu-ilmu syariah sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang sama, nafsiyahnya juga merupakan nafsiyah Islamiyah, sehingga dia akan melaksanakan hukum-hukum syara bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk diterapkan dalam segala urusannya, baik dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesamanya, sesuai dengan cara yang memang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akliyah dan nafsiyahnya telah terikat dengan Islam, berarti dia telah menjelma menjadi saksiyah Islamiyah yang akan melapangkan jalannya menuju kebaikan di tengah-tengah berbagai kesulitan. Dan dia pun tidak pernah takut terhadap celaan orang yang mencela semata-mata karena Allah. Hanya saja, tidak berarti dalam diri perilakunya tidak akan pernah ada kecacatan. Tetapi kalaulah ada, kecacatan tersebut tidak akan mempengaruhi saksiyahnya selama kecacatannya bukan perkara pangkal dalam kepribadiannya, melainkan pengecualian, atau kadang terjadi, kadang tidak. Alasannya karena manusia bukanlah malaikat,
Dia bisa saja melakukan kesalahan, lalu memohon ampunan dan bertaubat. Bisa juga dia melakukan kebenaran, lalu memuji Allah atas kebaikan, karunia, dan hidayahnya. Ketika seorang muslim meningkatkan thaqafah Islamnya untuk meningkatkan akliyahnya dan meningkatkan ketaatannya untuk memperkuat nafsiyahnya, ketika dia berjalan menuju puncak kemuliaan dan teguh dalam mengarungi puncak kemuliaan, bahkan semakin tinggi dari yang tinggi ke yang lebih tinggi lagi, dalam kondisi seperti ini dia bisa menguasai kehidupan atau dunia dengan sesungguhnya, serta memperoleh kebahagiaan akhirat melalui segala usahanya ke sana. Dengan keyakinan penuh, dia akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan mihrab, pada saat yang sama menjadi pahlawan perang atau jihad. Predikatnya yang tertinggi adalah bahwa dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya. Di dalam buku ini, kami mempersembahkan kepada kaum muslim umumnya dan para pengemban dakwah khususnya beberapa pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, supaya lisan para pengemban dakwah yang sedang berjuang untuk menegakkan khilafah senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, hatinya senantiasa dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, anggota badan senantiasa bergegas melaksanakan berbagai kebaikan, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, serta mencintai Allah dan Rasul-Nya, suka dan benci karena Allah, senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya, bersabar sembari terus melakukan introspeksi disertai kepatuhan penuh kepada Allah dan bertawakal kepadanya, konsisten dalam memegang kebenaran bagai gunung yang tinggi menjulang, bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin, dan bersikap keras dan terhormat di hadapan orang-orang kafir. Dia tidak terpengaruh oleh caci maki orang yang mencaci maki semata karena Allah. Akhlaknya baik, tutur katanya manis, hujahnya kuat, dan senantiasa menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Dia melangkah dan beramal di dunia, sementara kedua matanya senantiasa menatap non jauh di sana, atau negeri akhirat, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tak lupa, kami juga ingin mengingatkan para pengemban dakwah yang tengah berjuang demi melanjutkan kembali kehidupan Islam di muka bumi ini dengan menegakkan negara khilafah Rasyidah. Kami ingin mengingatkan mereka tentang kondisi real tempat mereka berkiprah. Sesungguhnya, goncangan yang bertubi-tubi dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya sedang mengepung mereka. Sementara jika mereka tidak bersama Allah di tengah malam dan di ujung-ujung waktu siang hari, bagaimana mungkin mereka bisa membuka jalan di tengah-tengah berbagai kesulitan? Bagaimana mungkin mereka bisa meraih apa yang mereka harapkan? Bagaimana mungkin mereka bisa mendaki tempat yang tinggi dan menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi? Bagaimana dan bagaimana? Terakhir, hendaknya para pengemban dakwah kembali menelaah dan menghayati dua hadis yang bisa menerangi dan membimbing jalan mereka untuk meraih tujuan mereka. Cahaya itu kelak akan membimbing kedua kaki mereka. Pertama, waludinikum nubuwatun warahmatun summa khilafatun ala minhajin nubuwah summa ta'udu khilafatun ala minhajin nubuwah. Artinya, permulaan agama kalian adalah kenabian dan rahmat, kemudian khilafah yang mengikuti metode kenabian kemudian akan kembali lagi khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.
Dalam hadis ini terdapat kabar gembira bahwa khilafah akan kembali lagi dengan izin Allah. Tetapi khilafah tersebut akan kembali seperti khilafah yang pertama, yaitu kekhilafahan para khalifah yang mendapatkan petunjuk, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang berambisi untuk mengembalikannya dan rindu untuk melihatnya, hendaklah dia melangkahkan langkahnya ke sana, disertai keyakinan agar dia bisa seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang seperti mereka. Kedua, Innallaha subhanahu qala man ahana li waliyan faqad barazani fil adawati ibna adama lan tudrika ma indi illa bi adai maftaradtuhu alaika wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa akuna qablahu allazi yaqilu bihi walisanahu alladzi yantiqu bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi fa idza da'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taituhu wa idza satansarani nasaratuhu wa ahabbu ibadati abdi ilayyan nasihah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menghinakan wali atau kekasihku, ia telah terang-terangan memusuhiku. Wahai anak Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada padaku kecuali dengan melaksanakan perkara yang telah aku fardukan kepadamu. Hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah, maka pasti aku akan mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi hatinya yang ia berfikir dengannya. Aku akan menjadi lisannya yang ia berbicara dengannya, dan aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Jika ia berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Jika ia meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Jika ia meminta pertolongan kepadaku, maka pasti aku akan menolongnya. Ibadah hambaku yang paling aku cintai adalah memberikan nasihat. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Hadis ini berisi penjelasan mengenai jalan untuk meraih pertolongan dan bantuan Allah serta dukungan dari sisinya dengan mendekatkan diri kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Dialah zat yang maha kuat dan perkasa. Siapa saja yang membela Allah, dia tidak akan pernah dihinakan. Sebaliknya, siapa saja yang menghinanya, maka dia tidak akan pernah diberi pertolongan. Dia sangat dekat dengan hambanya ketika dia berdoa kepadanya. Dia maha mengabulkan doa hambanya ketika dia memohon untuk dikabulkan. Dialah zat yang maha perkasa di atas hambanya. Dialah zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Karena itulah, wahai saudaraku, bersegeralah kalian menggapai ridho dan ampunan Allah, juga menggapai surga dan pertolongannya, serta keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya, dalam yang demikian itu, hendaklah orang-orang yang berlomba bersegera mengadakan perlombaan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 26, 21 Zulhijjah 1424 Hijriah atau 12 Februari 2004 Masehi. Demikian pembacaan pendahuluan pada kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah.
Kita lanjut membacakan bab 1 pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.